Pandemi COVID-19 sampai hari ini masih berlangsung, menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Permasalahan pun tidak hanya dirasakan oleh pasien yang sedang terinfeksi COVID-19, tapi juga dapat dirasakan oleh seseorang yang sudah dinyatakan negatif COVID-19 atau sering disebut penyintas COVID-19, baik berupa keluhan ringan sampai keluhan berat berujung kematian. Walaupun sebagian besar penyintas COVID dinyatakan sembuh dengan tanpa gejala sisa sama sekali. Setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, sebagian penyintas masih merasakan gejala yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penyintas COVID-19 disarankan melakukan sejumlah pemeriksaan dan perawatan pasca sembuh dari COVID-19. Pemeriksaan pasca sembuh dari COVID-19 ini juga penting bagi penyintas yang mengalami long COVID atau gejala yang berkepanjangan berbulan-bulan setelah dinyatakan negatif dari COVID-19. Gejala long COVID meliputi kelelahan, sesak nafas, batuk ringan sampai sedang, nyeri dada, dan gejala lainnya. Karena kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit sistemik yang bisa menyerang ke seluruh organ tubuh kita, bukan hanya pada paru saja. Pemeriksaan lanjutan setelah sembuh dari COVID-19 yang diperlukan akan tergantung pada kondisi dan gejala yang masih dirasakan pasien. Berikut sejumlah pemeriksaan dan perawatan yang dapat dilakukan pasca sembuh dari COVID-19. 1. CT scan paru. COVID-19 masuk lewat saluran nafas kita, menyerang paru-paru dan saluran pernafasan, serta organ lainnya dalam tubuh secara sistemik. Setelah sembuh dari infeksi virus corona, paru-paru dapat menjadi organ yang paling terdampak. Maka pemeriksaan CT scan paru sangat diperlukan untuk memastikan keadaan paru pasca infeksi COVID-19, sehingga dapat merencanakan perawatan dan pengobatan yang tepat. 2. Pemeriksaan pada organ lain. COVID-19 menyerang seluruh bagian tubuh secara sistemik. Yang paling sering berdampak adalah pada fungsi ginjal dan hati, sehingga pemeriksaan lengkap fungsi dan keadaan organ lain selain paru sangat dibutuhkan. 3. Pemeriksaan D-dimer. Pemeriksaan D-dimer juga perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi kekentalan darah. Pemeriksaan D-dimer penting pada pasien yang sebelumnya mengalami kondisi kritis atau koagulopati atau gangguan pembekuan darah. Dokter akan memberikan sejumlah obat untuk memastikan kondisi darah dapat kembali normal. 4. Pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 kuantitatif atau Spike Receptor Binding Domain atau Spike RBD untuk mengukur titer antibodi terhadap virus COVID-19. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengevaluasi respon imun individu terhadap virus SARS-CoV-2, sehingga memungkinkan dokter menilai perubahan relatif respon imun individu terhadap virus dari waktu ke waktu dalam bentuk numerik. Titer antibodi yang diperiksa adalah antibodi terhadap protein khusus dari virus yaitu Spike RBD. Antibodi terbentuk tidak hanya oleh vaksinasi, tetapi infeksi alami yang juga memicu tubuh membentuk antibodi. Oleh karena itu, pemeriksaan juga dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang pernah didiagnosis COVID-19 untuk melihat seberapa besar titer antibodi. Pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 kuantitatif disarankan bagi penyintas COVID-19 pasca vaksinasi COVID-19 dan pada prosedur terapi plasma konvalesen atau screening pendonor dan pemantauan resipen. Pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 kuantitatif dilakukan umumnya 14 hari setelah dosis vaksin terakhir diberikan, lalu secara berkala setiap 3-6 bulan.
5. USG jantung. Ekokardiografi atau USG jantung juga dapat dilakukan untuk melihat fungsi jantung bagi penyintas COVID-19. Pemeriksaan ini dilakukan pada pasien yang sebelumnya mengalami miokarditis atau peradangan otot jantung akibat infeksi COVID-19. Saat ini di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. R. Harjanto telah tersedia paket screening bagi penyintas COVID-19. Mari kita periksakan diri kita dan pastikan bahwa kita sehat.